Bagus sih usulnya, tapi memang nyebelin juga. Akhirnya apa? Saya kan harus hari yang baik dan berkah bagi kita semua. Terima kasih masih setia menonton kanal ini. Kali ini saya akan merespon saran dari seorang sahabat saya yang minta saya itu untuk membahas ilmu ekonomi dari dasar-dasarnya atau dasar-dasar ilmu ekonomi lah. Karena menurut beliau kan tidak semua yang menonton channel saya itu sudah paham ilmu ekonomi karena mungkin backgroundnya berbeda, ya kan? Bagus sih usulnya, tapi memang nyebelin juga. Akhirnya apa? Saya kan harus buka-buka lagi ya buku-buku ekonomi yang pernah dulu saya pelajari gitu. Untuk apa? Untuk merefresh memori saya dan sekaligus melatih diri saya untuk bisa mendelivernya dengan bahasa yang lebih mudah dipahami gitu. Semoga video ini bermanfaat nih bagi teman-teman yang pengen tahu ilmu ekonomi atau yang sedang belajar ilmu ekonomi, atau setidaknya agar kita bisa paham gitu kenapa sebuah kebijakan dikeluarkan, kebijakan ekonomi ya, dikeluarkan pemerintah, karena itu pasti ada dasarnya, yaitu teori-teorinya. Baik, saya akan mulai dari hal yang paling mendasar menurut saya, yaitu 10 prinsip dalam ekonomi, ilmu ekonomi. Dan 10 prinsip ini menurut saya sangat fundamental ya, yang harus dipahami bagi kita yang pengen mempelajari ilmu ekonomi, agar kita tidak keliru memahami teori dan kebijakan ekonomi yang ada. Ibarat kalau saya bilang, ibarat ilmu bela diri ya, 10 prinsip ini tuh seperti kuda-kudanya lah. Kalau kuda-kuda kita udah kuat, maka mudah bagi kita untuk mempelajari jurus-jurus lainnya. Karena kalau kita udah paham 10 prinsip ekonomi ini, maka selanjutnya tahapan selanjutnya dalam mempelajari teori-teori ekonomi itu biasanya adalah rilis atau melepas beberapa asumsi, 1-2 asumsi yang terkait prinsip-prinsip ekonomi itu untuk menyesuaikan dengan kondisi masyarakat atau individu atau rumah tangga atau suatu negara. Tapi 10 prinsip ini adalah dasarnya. Nah, kalau saya bisa bagi 10 prinsip itu dibagi dalam 3 kelompok lagi. Pertama, kelompok pengambilan keputusan di level individu, masing-masing orang gitulah. Itu ada 4 prinsip. Kemudian bagaimana masyarakat atau individu-individu tadi ini berinteraksi satu sama lain. Jadi ada 3 prinsip itu ada pada level masyarakat atau bagaimana individu berinteraksi satu sama lain. Dan 3 prinsip berikutnya adalah ini pada level perekonomian nasional, bagaimana sebuah perekonomian itu bekerja gitu, ekonomi secara khusus. Jadi levelnya 4 prinsip untuk level pengambil keputusan individu, kemudian 3 di level masyarakat, 3 di level negara. Kita mulai di level individu. Tadi ada 4 ya. 4 prinsip. Pertama, prinsip ekonomi untuk level individu kalau ngambil keputusan, asumsi prinsipnya adalah setiap individu itu selalu menghadapi trade off. Itu nanti saya jelaskan apa itu trade off masing-masing prinsip ini. Yang kedua, biaya adalah apa yang dikorbankan individu untuk memperoleh sesuatu. Itu biaya dalam prinsip ekonomi. Yang ketiga, prinsipnya adalah bahwa individu itu adalah makhluk yang rasional. Itu prinsip ketiga. Dalam mengambil keputusan, individu itu adalah makhluk rasional. Itu prinsipnya. Prinsip keempat adalah setiap individu itu selalu merespon insentif. Gitu. Nah, ada 4 tadi. Jadi, sehingga kalau teman-teman perhatikan ya, hal-hal mendasar terkait pengambilan keputusan pada level individu, mungkin kita bisa coba bernostalgia atau mengingat-ingat apa yang pernah kita lakukan lah ya, gitu, keseharian kita, baik yang baru-baru terjadi kemarin atau sebelum-sebelumnya. Itu dalam pengambilan keputusan, setiap individu itu menghadapi trade off antara berbagai pilihan yang ada, yang tersedia gitu.
ya kan? Nah, dalam memilih salah satu pilihan, jadi dari berbagai alternatif pilihan itu kita kan akan memilih satu gitu ya. Yang ada berarti kita menciptakan biaya karena kita tidak memilih pilihan yang lain. Gitu. Nah, dalam prinsip ekonomi seperti itu. Ketika ada dua pilihan A dan B, kita pilih A, artinya ada biaya yang muncul, yaitu apa? Ini tadi opportunity cost karena kita tidak memilih yang B. Nah, oleh karena itu kan ada biaya tadi, dianggap ada biaya karena kita tidak memilih B, maka setiap individu secara rasional dalam mengambil keputusan tersebut selalu membandingkan biaya marginal dengan keuntungan marginal dari setiap pilihan yang diambil. Jadi selalu ngitung untung rugi. Kalau saya pilih A, untungnya apa, ruginya apa, dibanding kalau saya milih B. Benar nggak teman-teman seperti itu ketika ngambil memutuskan pilihan? Karena menurut saya benar, kan ini udah jadi teori. Nah, dan tapi satu hal lagi yang prinsip keempat, kita individu itu dapat mengubah perilaku keputusan kita kalau ada insentif. Karena setiap individu itu akan merespon insentif. Masih belum clear nih bahasanya. Oke, saya kasih contoh gini. Kalau kita mau liburan, ya kan, tersedia banyak pilihan. Tapi saya untuk simplifikasi, contohnya biar mudah dipahami, kita contohkan dua pilihan lah ya, yaitu kita bisa liburan ke daerah pantai atau laut, atau kita liburannya ke daerah pegunungan, ya kan? Nah, itu dua pilihan. Artinya apa? Itu yang prinsip pertama, bahwa dalam mengambil keputusan kita selalu dihadapkan pada trade off. Harus memilih, gitu. Jadi trade off kita apa saat ini dalam pengambilan keputusan liburan? Kita mau liburannya ke pantai atau ke daerah pegunungan? Itu trade off-nya. Yang kedua adalah biaya. Apa tadi prinsip kedua? Biaya. Biaya adalah apa yang dikorbankan oleh individu untuk memperoleh sesuatu. Nah, jadi karena pilihan kita tadi dua, liburan ke daerah pantai atau pegunungan, kita pasti ngitung nih. Kalau kita ke pantai, itu kita hitung tuh plus minusnya pasti sama. Seandainya kalau kita ke daerah pegunungan, misalnya kalau daerah pantai panas, kita perlu lotion segala macam, terus tiket pesawat, kemudian ke daerah pantainya naik apa lagi gitu kan, terus di sana hotelnya seperti apa, biaya hotelnya seperti apa, itu selalu kita bandingkan dengan kalau kita mau liburan ke daerah pegunungan, tiket transportasinya apa, ya kan, di sana dingin, kosnya seperti apa. Nah, itu selalu kita bandingkan, sehingga ketika kita memilih pantai, artinya kita punya cost, biaya, opportunity cost, karena kita tidak memilih liburan daerah pegunungan. Begitu juga sebaliknya, kalau kita memilih daerah pegunungan, artinya kita ada biaya karena kita tidak bisa memilih, tidak memilih daerah pantai. Oke, nah yang ketiga, individu itu makhluk rasional. Ya tadi kita akan bandingkan biayanya kan, mana yang sesuai dengan kantong kita. Saya nggak bicara yang lebih murah atau lebih mahal, tapi yang sesuai dengan budget kita. Misalnya budget kita X rupiah, kita akan sesuaikan. Kedua, kita akan sesuaikan dengan kondisi kita. Misalnya apakah kita alergi udara dingin, apakah kita alergi malah udara panas gitu ya, apakah kita nggak suka panas. Nah itu karena kita rasional, kita selalu bandingkan gitu. Nah yang keempat, individu selalu merespon insentif. Nah ini contohnya seperti apa? Misalnya kita udah pilih nih, ya udahlah daerah pantai, kita bilang kan, hitung-hitung biayanya X rupiah. Ternyata tiba-tiba muncul notifikasi bahwa kalau ke suatu daerah, liburan ke daerah tertentu yang notabene daerah pegunungan, itu ada diskon. Diskon hotel misalnya 15%, diskon pesawatnya 20% gitu ya. Kemudian kalau kita nginap di hotelnya dapat fasilitas penjemputan ke bandara. Nah, ini akan mempengaruhi kita nih. Yang awalnya kita udah memilih pantai, waduh, kayaknya pegunungan lebih asik nih, karena hitung-hitung dia ternyata X minus bla bla rupiah gitu. Nah, itu yang akan kita lakukan menurut ekonomi. 4 prinsip ini terjadi sama setiap individu saat individu mengambil sebuah keputusan, ya kan? Nah,
sekarang kita lanjut ke kelompok prinsip kedua, yaitu 3 prinsip pada level masyarakat. Bagaimana masyarakat berinteraksi. Prinsip pertama adalah bahwa perdagangan akan menguntungkan semua pihak. Gitu. Jadi kalau dalam level masyarakat, perdagangan itu selalu akan menguntungkan semua pihak daripada dia tidak melakukan transaksi perdagangan. Yang kedua, pasar merupakan tempat yang baik atau tepat untuk mengkoordinasikan kegiatan ekonomi. Jadi kalau tadi antar individu ingin bertransaksi, berdagang, maka tempat terbaik itu adalah pasar. Nah, yang ketiga, pemerintah menurut prinsip ini dapat meningkatkan hasil dari mekanisme pasar terjadi yang ada seandainya tidak optimum mekanisme pasarnya. Dengan demikian, interaksi masyarakat secara ekonomi akan memberi keuntungan bagi kedua belah pihak. Dan tempat terbaik untuk melakukannya tersebut adalah di pasar, di mana pemerintah dapat meningkatkan kinerja pasar seandainya terjadi kegagalan pasar, atau sering kita bilang market failure, atau ada market distortion atas atau hasil-hasil dari mekanisme pasar yang tidak merata. Masih terlalu teknis. Kembali, saya akan kasih contoh gini. Nah, untuk yang 3 prinsip di tingkat masyarakat berinteraksi. Kita ambil contoh, ada seorang petani, ada seorang nelayan. Oke? Masing-masing kan berproduksi ya. Petani menghasilkan, kita contohlah beras, yang ujungnya akan menghasilkan nasi. Kemudian nelayan menghasilkan ikan, udang, pokoknya lauk pauk lah ya. Kita contohkan seperti itu. Nah, prinsip pertama tadi bilang apa? Perdagangan akan menguntungkan semua pihak. Kalau mereka nih kedua antara petani dan nelayan ini tidak melakukan pertukaran atau perdagangan, maka si petani hanya akan makan nasi doang tanpa lauk, ya kan? Si nelayan hanya makan lauk terus, tidak pernah makan nasi. Artinya apa? Nelayan akan kaya protein tapi minim karbohidrat. Si petani kaya karbohidrat, minim protein. Nah, makanya prinsip pertama dari 3 prinsip di level masyarakat, perdagangan akan menguntungkan semua pihak. Mereka akan untung kalau mereka saling berdagang, bertransaksi. Karena kan tidak semua hasil panen beras itu dibutuhkan oleh si petani. Iya kan? Sama, nelayan itu tidak seluruh tangkapan yang 1 kapal ikan itu habis dia konsumsi. Maka mereka akan mengambil konsumsi secukupnya ke mereka, sisanya mereka trading. Di mana menguntungkannya? Menguntungkannya adalah si nelayan jadi makan lauk dan nasi. Sama, petani juga bisa makan nasi dengan lauk. Saling untung kan? Sama-sama optimum, ya kan? Nah, prinsip kedua apa? Pasar adalah tempat bertransaksi yang paling tepat dalam kegiatan ekonomi. Kenapa? Ini kan contohnya satu-satu individu. Misalnya dalam suatu desa ada sekian petani, ada sekian masyarakat. Kalau mereka bertransaksi masing-masing, kita tidak bisa menentukan nilai berapa beras per kilonya, berapa per kilo ikan. Yang masing-masing bertransaksi, bisa jadi petani A membeli ikan lebih mahal kepada petani B, nelayan B, dibandingkan petani C membeli dari nelayan D. Atau sebaliknya, nelayan F membeli beras lebih mahal kepada nelayan G dibandingkan dari dari petani A dan C. Nah, maka pasar adalah tempat terbaik untuk mengkoordinasikan kegiatan ekonomi. Kalau ada pasar, maka akan terbentuk harga yang relatif sama. Karena masing-masing orang, nelayan dan petani tahu bahwa 1 kilo ikan itu X rupiah, 1 kilo beras itu Y rupiah. Mereka akan bertransaksi dengan harga yang sama. Tapi kalau mereka main sendiri-sendiri nih, jalan sendiri-sendiri, maka bisa terjadi ada yang lebih mahal dan ada yang lebih murah. Itu yang dimaksud prinsip kedua. Nah, prinsip ketiga adalah pemerintah dapat meningkatkan hasil dari mekanisme pasar. Contohnya seperti apa? Tadi kita contohkan. Kalau bisa saja, kan ini tidak ada menentukan. Misalnya ya, nelayan nggak mau kalau 1 kilo ikannya tuh dibayar hanya misalnya kita let's say 10.000, sementara petani sanggupnya 10.000, nelayan minta 20.000. Nah,
petani juga nggak mau jual ke nelayan kalau harga berasnya di bawah 15.000. Sementara nelayan nggak mampu, kalau beli 15.000 rugi dong saya katanya. Nah, kalau ini terjadi, artinya pembentukan harga itu tidak terjadi secara mekanisme pasarnya, maka pemerintah bisa mengintervensi. Untuk apa? Untuk menciptakan kondisi optimum bagi kedua individu tadi, baik nelayan maupun baik petani maupun nelayan tadi. Itu mungkin kalau teman-teman pernah baca atau dengar konferensi pers, rilis terkait APBN, kebijakan pemerintah atau rilis dari BPS, kita mengenal apa? Ada nilai tukar petani, ada nilai tukar nelayan. Ini apa? Untuk menjaga kepentingan kesejahteraan antara petani dan nelayan. Artinya apa? Kalau diserahkan ke mekanisme pasar, maka tidak menguntungkan pasar tersebut. Ada yang dirugikan. Makanya pemerintah intervensi di situ melalui kebijakannya. Nah, sekarang kita masuk ke 3 prinsip terakhir, yaitu bagaimana perekonomian secara keseluruhan itu bekerja. Prinsip pertama adalah menyatakan bahwa standar hidup suatu negara sangat bergantung pada kemampuan negara tersebut menghasilkan barang dan jasa. Artinya standar hidup suatu negara itu simpelnya bisa kita bilang sangat tergantung pada produktivitas negara tersebut. Masih ingat video sebelumnya tentang jaga kesehatan? Kalau belum mungkin teman-teman bisa nonton ya. Bagaimana kita bicara produktivitas. Yang kedua, harga-harga itu akan meningkat jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Itu kenapa pemerintah sangat berhati-hati untuk mencetak uang. Kebijakan mencetak uang kayak tapering ya gitu. Khususnya negara-negara berkembang. Karena akan berdampak kepada tadi inflasi yang sangat tinggi, tidak terkendali bisa. Yang ketiga, masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan tingkat pengangguran. Sudah kebayang belum 3 prinsip bagaimana secara keseluruhan ekonomi bekerja? Belum ya? Ini atas 3 prinsip ini maka setiap negara, ini saya jelasin ya, selalu mendorong produktivitas masyarakatnya. Karena apa? Karena semakin produktif maka kesejahteraan juga semakin meningkat. Juga setiap negara selalu berhati-hati dalam kebijakan pencetakan uang. Kenapa? Karena jika uang yang dicetak atau beredar melampaui kebutuhan masyarakat, maka nilai uang tersebut akan semakin turun, jatuh gitu ya. Sehingga dibutuhkan nominal uang yang lebih tinggi untuk mendapatkan sebuah produk yang sama dibandingkan sebelumnya. Jadi contoh, sekarang Turki lagi inflasinya kan tinggi ya, berapa persen ya kalau nggak salah ya. Kalau dulu kita membeli sekilo beras seharga 10.000, karena inflasinya tinggi, maka untuk mendapatkan 1 kilo beras yang sama, kita harus mengeluarkan uang yang lebih banyak. Tidak bisa lagi 10.000, 50.000, 100.000. Bahkan, itu kalau inflasinya sudah tidak ketinggi, 10 kali lipat. Itu yang membuat inflasi tidak kendali yang dihindari oleh sebuah pemerintah dalam kebijakan pencetakan uang. Makanya sangat hati-hati. Nah, prinsip ketiga tentang bahwa masyarakat itu menghadapi trade-off dalam jangka pendek antara inflasi dan pengangguran, saya jelaskan seperti ini. Dalam jangka pendek, masyarakat akan selalu berhadapan dengan trade-off tadi antara inflasi di satu sisi dan pengangguran di satu sisi. Di mana dunia usaha tidak menginginkan deflasi. Ya kan? Kalau kita kan pengen deflasi, tapi kalau dunia usaha tidak mau deflasi. Tapi konsumen kan tadi justru menyukai sebaliknya. Sehingga jika inflasi diturunkan atau deflasi, maka dunia usaha akan meresponnya dengan menurunkan produksinya, penawarannya. Nah, turunnya produksi ini akan mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja kan. Kalau pengusaha gitu ya, kalau pabrik bisa produksi sepatu 1.000 pasang sebulan. Ya karena ini dia turun produksinya menjadi 500, dia nggak butuh pekerja sebanyak yang semula kan gitu kan. Nah, dia akan menurunkan produksinya. Produksi yang turun tadi
akan mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja, saya bilang. Apa itu? Ya, munculnya pengangguran, ya kan? Nah, di sisi lain, upaya menurunkan pengangguran, kalau ada upaya dari pemerintah menurunkan pengangguran, adalah dengan apa? Dengan meningkatkan produktivitas. Semakin banyak orang yang bekerja, maka semakin besar jumlah orang yang mampu berkonsumsi, kan? Sehingga apa? Meningkatkan permintaan. Di mana permintaan naik akan mendorong terjadinya inflasi. Nah, ini trade off maksudnya. Gitu. Jadi kalau dari sisi pengusaha nih ya, dia nggak suka deflasi atau inflasi yang rendah, apalagi deflasi kan gitu ya, atau inflasi diturunkan. Karena apa? Kalau inflasi turunkan, dia akan meresponnya dengan menurunkan produksinya. Produksinya turun, dia akan turunkan jumlah pekerjanya. Kalau jumlah pekerja turun, muncul pengangguran. Padahal tadi masyarakat pengen inflasi yang rendah, kan gitu. Nah, sementara kalau kita pengen menurunkan pengangguran tadi, bisa terjadi pengangguran, kita pengen menurunkan penganggurannya, maka kita harus apa? Meningkatkan produktivitas. Karena dengan produksinya naik, maka kebutuhan akan tenaga kerja bertambah, sehingga pengangguran akan berkurang. Semakin banyak orang yang bekerja, udah nggak nganggur lagi, maka punya duit, punya kemampuan berkonsumsi. Akhirnya tingkat konsumsi naik. Tingkat konsumsi naik itu meningkatkan permintaan. Permintaan yang naik akan mendorong terjadinya inflasi. Itu trade off-nya dalam ekonomi. Itu prinsip yang terakhir. Nah, jadi gimana solusinya? Nah, di ilmu ekonomi itu selalu bagaimana menemukan solusi optimum antara inflasi dan pengangguran tadi. Kalau ada trade off, itu dicari titik optimumnya. Jadi pertumbuhan ekonomi yang terjadi karena peningkatan permintaan tanpa diikuti oleh peningkatan penawaran, maka akan memicu inflasi yang tinggi atau tidak terkendali. Jadi kalau ekonomi itu tumbuh karena permintaan yang tinggi tapi penawarannya rendah, artinya apa? Masyarakat permintaannya tinggi tapi produsen itu tidak bisa memenuhi ini, bahkan terlalu rendah produktivitasnya, maka itu inflasinya akan tinggi, bahkan cenderung bisa tidak terkendali, gitu. Kalau kita sering dengar apa? Kelangkaan barang di pasar misalnya, ya kan? Sorry. Nah, masalahnya adalah upaya meningkatkan penawar dan kapasitas produksi itu tidak semudah meningkatkan permintaan. Karena meningkatkan produksi itu dibutuhkan tambahan modal, tambahan teknologi baru, dan atau tambahan tenaga kerja. Oleh karena itu, maka yang perlu dijaga, maka pemerintah dimanapun, apalagi negara berkembang itu sangat berhati-hati itu. Jadi bagaimana kita menjaga setiap terjadi peningkatan permintaan di masyarakat itu harus dapat atau mampu diikuti dengan naiknya penawaran dari sisi penawaran agar apa? Tidak terjadi inflasi. Ya, makanya kita harus terus produktif ya, biar negara kita maju. Saya pikir sekian dulu pembahasan 10 prinsip dalam ilmu ekonomi. Nah, pemahaman terhadap 10 prinsip ini akan memudahkan kita, teman-teman, nanti mempelajari dan memahami berbagai teori-teori ekonomi yang ada atau teori ekonomi selanjutannya, termasuk latar belakang penerapan sebuah kebijakan ekonomi. Oke, sekian dulu ya sharing hari ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan sharing-sharing berikutnya. Tetap menjadi produktif.